jalan-jalan ke kota Mekah? Jamaah haji melontar jumroh. Sambutlah salam supaya mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya anak-anak ini kalau lihat amplop kuis ini semangat, tapi menjawabnya kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Bulan Ramadan bulan berkat. Bersihkan jiwa, bersihkan hati. Karena sambutan salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah Maha Pengasih yang tiada pilih kasih, Maha Sayang, Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Allah Maha Kuasa yang Maha menguasai, Maha Besar yang Maha membesarkan, Maha Tinggi yang Maha meninggikan. Bersyukur kepada Allah. Allah berikan kemampuan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Marilah sama-sama kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil qawli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Ansip kalau ada, bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Imam Masjid Al-Barakah, Bapak Ketua Masjid Al-Barakah beserta jajarannya. Yang besar tak kami himbau gelar, yang kecil tak kami sebut nama. Kita adalah hamba. Semoga kita termasuk hamba yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah mendengar tausiah singkat dari ananda kita tentang ujian keimanan. Betul yang dikatakan Ustaz Cilik tadi, bahwa iman kita ini kadang naik, kadang turun. Betul. Hari ini kita sholat berjamaah, besok belum tentu sholat berjamaah. Judul yang disampaikan Dai Cilik tadi berkaitan dengan judul pada malam hari ini, yaitu tentang istita'ah dalam beribadah. Kata istita'ah di dalam Al-Quranul Karim terdapat 41 kata, diambil dari kata ta'ah sebanyak 128 kata di dalam Al-Quran. Apa itu istita'ah? Istita'ah adalah kemampuan, kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik itu perkara hablum
hablum minallah maupun perkara hablum minan nas. Perkara hablum minallah yaitu berkaitan dengan ibadah. Makanya judul pada malam hari ini istita'ah dalam beribadah. Berbicara tentang istita'ah, kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak memberatkan seseorang. Allah memberikan kemudahan kepada seseorang untuk melakukan ibadah kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, fattaqullah hamastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada 3 nama. Yang pertama Al-Bashar. Apa itu Al-Bashar? Al-Bashar itu berkaitan dengan biologis kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruh yang ada di aktivitas yang tampak al-bashar oleh kita itu namanya biologis, jasmaniah kita. Nah, ketika berbicara tentang jasmaniah, di sini terdapat istita'ah di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terkadang manusia itu memiliki kecacatan sejak kecil. Ada matanya buta, hidungnya pesek, giginya ompong, kemudian bibirnya sumbing, telinganya pekak dan tak bisa berbicara, tangannya cacat, kakinya lumpuh dan sebagainya. Ini berkaitan dengan al-bashar kita. Kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran kata-kata al-insan itu sebanyak 65 kata dalam Al-Quran. Al-insan itu berkaitan dengan jiwa kita. Jiwa ini berkaitan dengan psikologis. Kadang kita ada memiliki sifat amarah, iri dengki, hasad, takabur, sombong, kemudian malas, marah dan sebagainya. Ini adalah psikologis kita. Dan ini selalu ada pada diri kita. Sifat lupa, pokok berkaitan dengan psikologis. Kemudian ada kata-kata anas. Anas ini berkaitan dengan sosiologis kita. Apa itu sosiologis? Hubungan antara diri kita terhadap orang lain. Makanya Allah panggil kita dengan kata-kata yang 3 ini. Yang pertama al-bashar, yang kedua al-insan, yang ketiga al-nas. Al-bashar ini butuh yang namanya salat. Butuh yang namanya salat. Orang yang salat, tubuhnya sehat, kulitnya bersih. Karena orang yang sholat, dia melakukan gerakan-gerakan dalam sehari semalam. Dari rumah berjalan kaki sampai ke masjid, sampai di dalam masjid melakukan gerakan-gerakan. Maka metabolisme dalam tubuhnya lancar, darahnya lancar. Kemudian ketika dia berwudu, mensucikan dirinya, penyakit-penyakit panau, apalagi kurap, kudis, macam-macam itu hilang.
penyakit gatal ini pulang. Kemudian psikologis kita, terkadang manusia ini butuh yang namanya pembersihan jiwa. Terkadang kita terlalu banyak dosa kepada sesama kita. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pun banyak dosanya. Durhaka kepada kedua orang tua, durhaka pada suami, berkelahi sesama tetangga, saling menghasut, saling mencaci maki, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan keji. Maka salatlah menjadi solusi dalam kehidupan kita. Kemudian namanya an-nas, sosiologis, kita butuh yang namanya hubungan antar sesama kita. Makanya manusia itu harus berjamaah. Nah, berbicara tentang istita'ah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kemampuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melalui tenaga. Yang kedua, jasa. Yang ketiga, harta. Kalau seseorang tidak memiliki tenaga, berarti dia tidak memiliki kemampuan. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepadanya. Kalau tak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Kalau tak bisa sholat duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, kelip-kelip mata. Kemudian jasa. Kalau kita tidak memiliki kemampuan jasa, kita tidak bisa memiliki kemampuan dalam beribadah di bidang jasa, seperti menyampaikan ilmu, menyampaikan pesan dan kesan kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada murid-murid kita, maka Allah beri kemudahan dalam kehidupan kita. Begitu juga ketika kita tidak memiliki harta, maka bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di dalam kata-kata istita'ah di sini adalah kemampuan kita, kesanggupan kita, seberapa kita sanggup. Kemudian kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji itu termasuk dari rukun Islam yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Terus jikalau kita tidak mampu, bagaimana? Apakah kita termasuk dari golongan orang-orang kafir? Tidak. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Al-Imran ayat 97. Kata-kata man istata'a berarti memiliki kemampuan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada dosa bagi kita. Tidak ada dosa bagi kita. Islam ini mudah, Pak. Jangan dipersulit. Kalau kita tak bisa sholatnya tadi berdiri, duduk. Kalau kita tak bisa duduk, berbaring. Kalau kita tak bisa berbaring, kelip-kelipkan mata. Nanti ada di kuis. Sampai di sini paham, Pak? Bu? Mana makna dari istita'ah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ibu tak bisa bersedekah banyak, berinfak, berwakaf seperti para sahabat Nabi, cukup saja dengan uang 2.000 rupiah satu hari. Kalau tak sanggup dengan 2.000 rupiah satu hari, cukup saja membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca Al-Quran dengan suara keras, sama dia bersedekah kepada orang lain. Contoh nih,
Ada saudara-saudara kita di samping kita baru menghadapi ujian musibah orang tuanya meninggal. Kemudian kita bacakan ayat surah Ad-Duha ayat 6 kepada mereka. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kami jadikan kamu yatim kata Allah dan kami menjagamu. Yang tadinya sedih, yang tadinya menangis ketika mendengar kata-kata kami jadikan kamu yatim dan kami menjagamu, kira-kira terobati tidak hatinya? Termasuk sedekah atau tidak? Termasuk sedekah. Kalau tak bisa membaca ayat Al-Quran, cukup senyum saja. Senyum aja. Orang senyum, tengok Pak Udin senyum, tengok ibu senyum. Cukup dengan itu saja. Tapi kerjakan seluruh amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih mencintai walaupun sesuatu yang sedikit tapi rutin kita laksanakan. Ahabbu amalin ilallahi adwamuhu wa in qala. Amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang lestari meskipun sedikit. 1000 satu hari, 1000 satu hari. Kalau 30 hari sudah 30 ribu. Kalau 2 bulan sudah 60 ribu. Bisa beli semen satu sak. Itu caranya. Kalau sudah beli semen satu sak, berarti kita sudah berjasa di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dari kita pada malam yang berbahagia ini tentang istitoah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan kita paksakan, karena Allah menciptakan itu sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, alhamdulillah. Maka gunakan ilmu itu dengan sesuatu yang bermanfaat, ajarkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta yang lebih, maka gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah, bersedekahlah, berbagilah sesama kita, agar kita senantiasa menjadi hamba yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa itu istitoah? Istitoah adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mantap ya, fokus deh. Kemudian sebutkan 3 kata nama manusia di dalam Al-Quran. Oke. Itu Al-Bashar, Al-Insan, Anas. Baik. Perempuan lagi Pak. Ya. Oh, sudah angkat tangan belum? Sabar. Mohon bersabar. Ini ujian. Ada berapakah kata istitoah di dalam Al-Quran? Wah, itu dia. Satu kata istitoah, 128 kata ta'a. Hebatnya. Terakhir, sebutkan 1 ayat tentang istitoah. Masya Allah.
Tadi digilir kan? Jadi rumah santri digilir. Ayat 16 surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Mantap. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barakah. Mari kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.